Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring. Kali ini kita menggunakan video sudah saya upload di kanal YouTube. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pengertian, dan jika nanti ada yang kurang paham bisa nanti ditanyakan kepada saya ya, melalui grup atau melalui chat pada saya WA gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kali ini pelajaran fikih 11A yang pada bab 3 yaitu peradilan Islam. Kalian bisa menyimak video ini dengan juga membuka buku kalian biar nanti bisa dilihat keterangan-keterangan yang ada di buku kalian juga gitu ya. Oke, dalam peradilan Islam. Nah, kita kira-kira jika mendengar kata peradilan, apa yang terbersit dalam pikiran kalian? Kira-kira apa? Satu kata sebelum nanti saya lanjutkan, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Saya ingin kalian kata apa yang kira-kira terbersit dalam pikiran kalian, kata yang berhubungan dengan peradilan. Apapun yang ada dalam pikiran kalian, boleh satu kata saja, kemudian satu kata itu ditulis dalam kolom komentar, kemudian tambahkan nama lengkap kalian ya. Satu kata dalam yang berhubungan dengan peradilan, kemudian tulis dalam kolom komentar. Silakan tulis dahulu satu kata yang berhubungan dengan peradilan dan juga nama kalian. Silakan, kami tunggu sebentar. Kemudian sudah selesai tulis. Oke. Ya, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur peradilan Islam. Dalam peradilan Islam itu ada beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu seperti misalnya hakim, ya, pendakwa. Pendakwa itu pendakwa ya, bukan pakai H ya. Pendakwa itu penuduh ya, orang yang mendakwa seseorang atau orang yang menuduh seseorang terkait perkara-perkara yang dipermasalahkan. Kemudian ada juga terdakwa. Terdakwa ini orang yang dituduh atau yang kena dakwaan dalam suatu perkara. Juga ada saksi-saksi yang perlu dihadirkan. Saksi yang perlu dihadirkan untuk mendukung pendakwa ini ya, untuk mendukung pendakwa ini dalam menuduh si terdakwa ini. Dia harus menghadirkan saksi-saksi. Ada hal-hal lain, misalnya juga ada bukti-bukti yang perlu dihadirkan di dalam persidangan atau peradilan Islam. Bukti untuk mendukung dakwaannya. Tidak boleh kita menuduh seseorang tanpa disertai bukti atau saksi. Bagaimana kita menuduh seseorang tanpa kita sertai dengan saksi atau bukti-bukti yang mendukung terkait hal tersebut?
itu berarti namanya adalah memfitnah tanpa ada disertai dengan dukungan saksi maupun bukti. Ya, ini nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah proses peradilan dalam Islam. Yang kedua, hakim dalam peradilan Islam. Yang ketiga adalah saksi. Yang keempat adalah penggugat dan bukti-bukti. Yang kelima adalah yang tergugat dan sumpah-sumpahnya. Selanjutnya, mari kita simak. Yang pertama adalah proses peradilan dalam Islam. Yang pertama menyangkut tentang pengertian. Apa itu pengertian peradilan? Ya, peradilan adalah menurut bahasa diambil dari kata qadha. Dalam bahasa Arab, qadha yang artinya memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan. Juga dapat berarti menyempurnakan sesuatu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Itu pengertian dari peradilan menurut bahasa dari kata qadha. Kemudian peradilan menurut istilah adalah sesuatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ini menurut istilah. Jadi peradilan ini adalah lembaga yang diangkat, yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, gunanya untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil. Dengan adil. Dengan adil itu apa? Dengan adil itu dengan cara berdasarkan hukum yang berlaku. Bagaimana hukum di dalam suatu daerah tersebut? Hukumnya bagaimana? Ini terkait dengan keadilan. Kemudian juga dengan melihat bukti-bukti dan dengan melihat saksi-saksi itu supaya pengadil atau seorang hakim itu bisa memutuskan dengan adil dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap perkara. Selanjutnya, sedangkan pengadilan ini kurang K. Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. Pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. Orang yang bertugas mengadili suatu perkara disebut qadhi atau hakim. Pengadilan kalau di daerah Jepara itu, kalian kalau misalnya ke Jepara itu sebelum Taman Kerang ya, kalian tahu Taman Kerang, itu ada di kanan jalan itu ada pengadilan agama. Di situ banyak perkara-perkara yang ditangani. Perkara-perkara yang ditangani dalam pengadilan apa saja? Ya banyak ya, banyak. Seperti misalnya perceraian, seperti misalnya pencurian, seperti misalnya korupsi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu kemudian dilakukan peradilan supaya dapat memutuskan, menetapkan keputusan dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan orang yang bertugas mengadili suatu perkara tersebut disebut qadhi atau hakim yang mengadili. Dan ketika ada dua orang yang berselisih, ya, dua orang berselisih, yang satu itu menuduh si A misalnya, si A menuduh si A, kemudian si A itu berarti yang tertuduh, ya, tertuduh. Kemudian dua orang tadi ke pengadilan, ya, sederhananya begitu, pengadilan, kemudian pengadilan
dengan melalui perantara qadhi atau hakim ini melihat perkara tersebut dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, dilihat dengan bukti-bukti yang ada, kemudian diselesaikanlah keputusan atau ditetapkan keputusan dalam setiap perkara. Yang kedua, fungsi peradilan. Fungsi peradilan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Ini fungsinya, fungsi peradilan. Ya, seharusnya ketika suatu daerah atau suatu negara itu ada sistem peradilan, maka semestinya di daerah tersebut akan tercipta ketertiban, ketentraman di dalam lingkungan masyarakat, karena setiap hak individu seseorang akan dijaga, ya, akan dijaga supaya tidak ada yang terdolim. Kemudian tujuan peradilan menciptakan kemaslahatan umat dalam tegaknya hukum Islam. Adapun tugas-tugas pokok peradilan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Mendamaikan ini dalam artian perkara tadi, ya, perkara yang disangkakan tadi, diperselisihkan tadi, kemudian sampailah kepada peradilan, maka seharusnya pihak pengadilan ini supaya bagaimana caranya biar kedua belah pihak ini dapat menyelesaikan, mendamaikan, ya, tidak ada yang berselisih, bisa damai akur. Tapi kemudian ketika perdamaian tidak bisa terjadi, maka perselisihan itu akan ditinjau kembali, dilihat kembali permasalahannya, kemudian diputuskan dengan cara yang adil dan bijaksana sesuai hukum yang berlaku melalui dengan bukti dan saksi yang ada. B. Menetapkan sanksi dan hukuman bagi para pelaku. Ini di dalam peradilan. Yang bertugas memberikan hukuman atau sanksi itu bukan seseorang, tetapi ini adalah tugas bagian dari peradilan. Misalnya dihukum 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ini adalah yang menetapkan adalah peradilan. Mungkin bisa jadi di dalam penetapan sanksi atau hukuman oleh pihak peradilan ini akan menimbulkan pro kontra. Pro kontra itu ada yang sependapat, misalnya dihukum 1 tahun, yuk pas, gitu. Atau ada yang tidak sependapat, cuman hanya 1 tahun misalnya, kurang banyak, kurang lama itu. Ini akan menimbulkan pro kontra, itu hal yang sudah lumrah. Tetapi pada dasarnya pihak peradilan itu dalam menetapkan hukum seharusnya dengan melihat ketentuan yang berlaku, kemudian dengan melihat bukti-bukti yang ada. Yang selanjutnya C. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar. Adanya peradilan ini berarti juga bermaksud untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang D. Dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang E. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam. Ya, bayangkan coba misalnya suatu negara atau suatu daerah tanpa adanya hukum peradilan ini. Kita akan bisa membayangkan bagaimana carut marutnya tatanan
manusia di dalamnya. Ya, jiwa, harta, kehormatan seseorang, masyarakat di dalamnya akan banyak yang dirugikan, hak-haknya akan terampas. Ya, jadi dengan adanya peradilan ini, hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Selanjutnya, hikmah peradilan. Hikmah peradilan yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bersih. Masyarakat yang bersih itu bagaimana masyarakat yang bersih? Masyarakat yang dia patuh dalam menjalankan hukum yang berlaku yang ada di daerah tersebut. Masyarakat yang jujur, masyarakat yang manut tanpa melukai orang lain, tanpa menghilangkan hak-hak orang lain. Ini adalah masyarakat yang bersih. Selanjutnya, terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jika peradilan ini dapat diterapkan dengan baik, maka aparat pemerintah, orang-orang yang ada di dalam lingkungan pemerintah ini seharusnya bisa menjadi bersih dan berwibawa. Sebaliknya, jika peradilan ini tidak bisa berjalan dengan maksimal, maka harapan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa ini akan berkurang. Selanjutnya, terwujudnya perlindungan hak setiap orang. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, hak-hak setiap orang dapat terlindungi karena adanya peradilan. Orang itu mau menghilangkan hak orang lain itu akan mikir-mikir. Nanti saya akan dapat hukuman, nanti saya akan dapat sanksi. Selanjutnya D, terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Ini sudah hal yang tentu. Jika peradilan dapat berjalan dengan baik, dengan maksimal, maka keadilan dapat ditegakkan di dalam seluruh lingkungan tatanan masyarakat. Terciptanya keamanan, ketentraman, dan kedamaian. Ini semua merasa aman, semua merasa tentram, semua merasa damai karena ada yang melindungi. Dia merasa terlindungi. Selanjutnya F, dapat mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini hubungannya? Jadi jika peradilan ini tadi dapat tegak dengan berjalan dengan maksimal, keamanan, ketentraman, kedamaian ini juga dapat terwujud. Ini dia beribadah, meningkatkan ketakwaan, beribadah, dia akan menjadi tenang tanpa ada orang yang menghalang. Misalnya di daerah-daerah konflik atau di daerah-daerah peperangan. Ini karena peradilan tidak dapat berjalan maksimal, kemudian keamanan, ketentraman, kedamaian ini juga tidak maksimal. Ini akan mempengaruhi tingkat ketakwaan dia beribadah, dia akan tidak tenang. Dia beribadah tidak bisa khusyuk, katakanlah. Dia beribadah mikir-mikir karena takut akan dicederai, akan dihalangi oleh seseorang. Selanjutnya yang hakim dalam peradilan. Kita membahas tentang hakim, pengertian hakim dan kedudukan hakim. Hakim di sini adalah
orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum sesuatu perkara dengan adil. Ya. Jadi hakim ini harus yang mengangkat pemerintah. Tidak bisa kita mengangkat diri kita sendiri. Aku jadi hakim. Tidak bisa. Jadi harus ada kewenangan dari pemerintah yang mengangkat seorang hakim ini untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara. Tentu hakim ini banyak syarat-syaratnya. Ya, menjadi seorang hakim ini banyak syarat-syaratnya. Tidak bisa setiap orang kemudian tanpa dibekali ilmu, tanpa dibekali syarat-syaratnya, kemudian ujuk-ujuk dia menjadi hakim. Ini nanti akan repot jika hakim ini tanpa punya kompetensi yang cukup. Jadi efeknya akan perkara tadi ditetapkan atau diputuskan dengan cara yang kurang adil, karena hakim ini tidak menguasai dalam bidang. Dasarnya dari Abdullah bin Abu Aufa, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menghentikan sesungguhnya Allah bersata hakim selagi hakim itu tidak curang. Bila hakim itu curang, maka Allah akan meninggalkan. Maksudnya selama hakim ini jujur, selama hakim ini berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yakinlah akan melindungi si hakim tadi yang menyelesaikan suatu perkara. Sebaliknya, bila hakim tadi curang, tidak memutuskan suatu perkara dengan adil, maka Allah meninggalkannya. Dalam artian Allah akan tidak menjaganya, Allah akan meninggalkannya, tidak menjaganya, kemudian dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Apabila seorang hakim duduk di tempat sesuai dengan kedudukan hakim yang adil, maksudnya hakim duduk di tempatnya ini, ya porsi hakim ini harus melihat suatu perkara dengan adil, dengan objektif. Tidak boleh gara-gara yang diadili itu adiknya, misalnya saudaranya, maka hakim ini kemudian membela saudaranya tersebut. Tidak boleh. Dia harus sesuai dengan duduk tempatnya, dengan adil melihat suatu perkara dengan objektif. Maka dua malaikat membenarkannya, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat meninggalkan. Ini hakim. Jadi hakim itu profesi yang sangat berat sebetulnya. Tapi meskipun begitu tidak perlu pesimis, karena banyak beberapa alumni kakak kelas kalian yang sudah menjadi hakim. Ya. Yakinlah bahwa hakim itu termasuk salah satu profesi yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia menjaga integritasnya, selama dia menjaga tanggung jawab dan kejujurannya untuk mengadili suatu perkara. Banyak hakim-hakim yang ada di Indonesia misalnya, itu beberapa hal banyak yang jujur, meskipun belum maksimal, tetapi paling tidak kita harus punya rasa optimis bahwa kedudukan hakim
dalam menyelesaikan peradilan di negara kita itu masih bisa kita yakini integritasnya. Seperti misalnya saya contohkan di dalam materi kali ini, hakim yang punya integritas, hakim yang punya kejujuran, hakim yang punya tanggung jawab. Di antaranya ada Dr. Artijo Alkostar. Ini beliau sudah meninggal dunia baru saja, mungkin sekitar belum ada 1 tahun sepertinya. Kita lanjut. Ini beliau, kalian bisa cari profilnya sendiri, kalian bisa cari videonya sendiri, bahwa beliau ini banyak berita-berita yang terkenal sangat tegas, terkenal ditakuti oleh orang yang mempunyai perkara, karena beliau tidak padang bulu dalam menyelesaikan suatu perkara. Juga ada di sini saya cantumkan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin, atau yang biasa dikenal kita Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD ini juga termasuk salah satu, dulu pernah menjadi hakim di lembaga yang dinamakan Mahkamah Konstitusi. Beliau menjadi ketuanya. Ini beliau juga punya integritas, punya tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan porsinya, seobjektif mungkin. Dan juga ada banyak hakim-hakim yang lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini, yang kita yakini, kita perlu optimis bahwa peradilan di dalam negara kita khususnya itu insya Allah masih bisa tegak berdiri selama beliau-beliau ini diteruskan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya tanggung jawab tanpa tergiur iming-iming harta dunia atau imbalan. Hakim dalam peradilan Islam syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh dan berakal sehat. Baligh, dewasa, dia sudah akil baligh, dan juga berakal. Tidak boleh misalnya ODGJ menjadi seorang hakim. ODGJ itu apa? Orang dalam gangguan jiwa. Dia tidak boleh menjadi seorang hakim. Yang ketiga merdeka. Merdeka ini ya, kalau dulu ada istilah budak, kalau sekarang sudah merdeka. Yang keempat adil. Yang kelima adalah laki-laki. Nah, ini laki-laki ini saya memberikan catatan bahwa pembahasan mengenai seorang perempuan boleh tidaknya menjadi hakim, ini para ulama berbeda pendapat. Ini saya sampaikan bahwa yang perempuan-perempuan ini tidak perlu berkecil hati untuk jika kalian nantinya menjadi seorang hakim, karena ada ulama yang membolehkan bagi perempuan menjadi seorang hakim. Tentu pembahasan ini akan panjang sekali, tapi paling tidak ini menjadi dasar kalian bagaimana kita memahami
seorang hakim. Yang keenam, memahami hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini tentu, ya, tentu kita seorang hakim harus punya pengetahuan yang luas terkait hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketujuh, memahami ijma' ulama. Yang kedelapan, memahami bahasa Arab. Yang kesembilan, memahami metode ijtihad. Metode ijtihad ini juga harus dipahami oleh orang yang menjadi hakim. Karena pengambilan suatu hukum ini dengan cara metode ijtihad ini, jika dia hakim ini tidak mengetahui metode ijtihad, cara pengambilan suatu hukum, bagaimana dia menetapkan suatu hukum. Nomor 10, dapat mendengar, melihat, dan mengerti baca tulis. Ini seorang hakim juga diharuskan, disyaratkan untuk bisa mendengar, melihat, dan mengerti membaca tulis. Yang ke-11, memiliki ingatan yang kuat. Bagaimana seorang hakim ini ketika menjalankan tugas ini harus punya ikatan yang kuat. Ya, misalnya jika seorang hakim tidak memiliki ingatan yang kuat, ini akan repot. Misalnya orang yang bersaksi, kemudian kesaksiannya A, tapi karena ingatan hakim ini tidak kuat, kebalik, ya, saksi tadi, perasaan hakim ini berkata atau bersaksi B, padahal tadi yang dikatakan adalah A. Ini akan menjadi repot, bahaya, karena nanti akan berimbas, berefek dalam menentukan hukum di dalam menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya, tata cara pengadilan dalam menjatuhkan hukuman. Ini sebetulnya luas, ya, tapi paling tidak ini dasar kalian untuk mengetahui secara singkat, secara ringkas, bagaimana tata caranya pengadilan dalam menentukan hukuman. Yang pertama, kesempatan pertama diberikan kepada penggugat. Penggugat itu siapa? Penggugat itu tadi, ya, si penuduh, ya, penuduh tadi, ya. Itu namanya penggugat. Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua tuduhannya disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Ini pertama. Yang kedua, tergugat yang dikenai tuduhan. Tergugat dipersilakan untuk memperhatikan gugatannya. Yang dikenai tuduhan tadi diberi kesempatan memperhatikan gugatannya apa, tujuannya apa. Yang ketiga, hakim tidak boleh bertanya kepada penggugat setelah selesai menyampaikan tuduhan dan meminta penggugat supaya bersumpah. Ini penting juga. Sumpah ini juga penting biar supaya tidak ada unsur fitnah di dalamnya. Supaya betul-betul dalam menuduh seseorang itu betul-betul berdasarkan bukti, saksi, dan kenyataan yang ada. Tidak boleh kita menuduh seseorang tanpa disertai sumpah. Yang keempat, hakim bertanya sesuai dengan keperluan kepada penggugat setelah selesai menyampaikan tuduhan dan minta bukti-bukti untuk menguatkan tuduhan. Ini supaya memperkuat bagaimana sih persoalannya. Kemudian dimintai bukti-bukti. Kamu punya bukti apa menuduh si A ini? Kamu punya saksi siapa?
kok bisa menuduh si A ini melakukan sesuatu. Yang kelima, jika tidak terdapat bukti, maka hakim dapat meminta penggugat bersumpah. Jadi, jika yang menuduh, yang menggugat ini diminta seorang hakim untuk bersumpah atas tuduhannya tadi. Yang keenam, jika penggugat menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun tergugat menolak tuduhan tersebut. Ya, ini penggugat sudah menunjukkan bukti-bukti yang benar, kuat, saksi-saksi yang ada, semuanya dihadirkan. Nah, kemudian hakim memutuskan gugatannya itu dikabulkan atas dasar bukti-buktinya tadi, atas dasar saksi-saksinya dihadirkan. Meskipun yang dituduh, yang tergugat tadi itu menolak tuduhannya, tapi karena sudah ada bukti dan saksi, ya seorang hakim tetap dengan pendiriannya dalam keputusannya. Yang ketujuh, jika tidak terdapat bukti yang benar, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkan terdakwa. Gitu ya. Jika tadi si penggugat, penuduh tadi kok tidak bisa menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi, atau buktinya kurang kuat, buktinya masih diragukan kebenarannya, maka yang dimenangkan adalah tergugat atau terdakwa tadi dengan diambil sumpahnya, dengan diambil sumpah. Saya bersumpah tidak melakukan ini dan ini. Yang kedelapan, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman vonis pada saat marah, lapar, sedih, sangat gembira, sakit, ngantuk, keadaan cuaca sangat panas, atau keadaan cuaca sangat dingin. Ini dihindari oleh hakim dalam menjatuhkan hukum, karena nanti akan mempengaruhi vonisnya, mempengaruhi hukumannya. Misalnya pada saat sedang marah suatu hal, kemudian hakim keadaan emosi, keadaan marah, ini nanti akan mempengaruhi hukum yang harusnya 1 tahun misalnya, karena dia marah-marah, maka hukumannya bisa meningkat, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Lapar, sedih, sangat gembira ini juga dihindari. Jadi hakim dalam memutuskan hukuman ini dalam keadaan dalam keadaan sedengan, sederhana, biasa saja, dalam keadaan biasa saja, biar nanti tidak mempengaruhi keputusan hukuman yang dijatuhkan. Selanjutnya, seorang hakim, ini yang perlu diperhatikan, seorang hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang berperkara, atau dalam bahasa sekarang disebut gratifikasi. Ini tidak boleh. Seorang hakim misalnya sedang menangani suatu perkara, dia menerima hadiah dari salah seorang yang berperkara tadi, maka dia tidak boleh. Dihindari, karena nanti bisa mempengaruhi keputusan, bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perkara tersebut. Ini tidak. Jadi hakim tidak boleh menerima hadiah dari seseorang yang berperkara. Kemudian macam-macam hakim menurut hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 3 macam karakter hakim. Yang pertama, hakim yang mengetahui kebenaran perkara tadi dan melaksanakan hukuman sesuai dengan kebenaran. Ia
dijamin masuk surga. Ini tadi sesuai dengan apa dalil yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan profesi menjadi hakim ini akan menjadi sangat tinggi atau sangat mulia di sisi Allah, akan dijamin masuk surga oleh Allah karena dia mengetahui pokok permasalahannya dengan benar, kemudian melaksanakan hukumnya, menetapkan hukumannya sesuai dengan kebenaran yang ada. Yang kedua dan ketiga ini yang perlu dihindari. Yang kedua adalah hakim yang mengetahui kebenarannya, tetapi ia memutuskan perkara tidak dengan ukuran kebenarannya. Ini dia akan masuk neraka. Misalnya harusnya yang benar si A. Ketika ada perselisihan antara A dan B, yang misalnya dia mengetahui yang benar itu si A, tetapi dalam memutuskan perkara tadi dia memutuskan yang benar si B. Nah ini maka akan bahaya. Ya, diancam hakim tadi yang melakukan hal tersebut diancam masuk neraka. Yang ketiga adalah hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya. Nah, dia juga akan masuk neraka. Seorang hakim menetapkan hukuman dengan kebodohannya. Dalam artian dia tidak tahu perkara tadi, dia tidak tahu aturan yang berlaku bagaimana, atau malah dia tidak mempelajari permasalahannya dengan cara yang sama, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba dia menetapkan hukuman atas perkara tadi, maka dia diancam akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kalian nantinya jika ada yang menjadi seorang hakim, maka semoga tergolong menjadi hakim yang pertama, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran sesuatu perkara tadi, kemudian melaksanakan hukuman sesuai dengan kebenaran yang dipelajari tadi. Semoga kalian jamin, kemudian hakim tadi dijamin masuk surga. Ini yang pertama yang perlu dijaga, dipegang baik-baik. Ini berlaku tidak hanya lingkup luas menjadi hakim di suatu negara. Misalnya kita di pondok, misalnya di pesantren, kemudian kita memang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh pengasuh pondok, diberikan oleh pak yai kita untuk melaksanakan, memutuskan hukum seseorang, maka dasar yang pertama ini yang penting. Cari dulu kebenaran permasalahannya bagaimana, kemudian aturannya bagaimana di dalam pondok tersebut, di dalam pesantren tersebut, kemudian putuskan hukuman sesuai dengan aturan dan kebenaran yang berlaku yang ada dengan cara yang seadil. Ini dalam lingkup yang kecil di pesantren. Selanjutnya C. Saksi. Saksi di dalam bahasa Arab disebut syahadah, yang berarti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Karena orang yang menjadi saksi itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan apa yang dilihat. Ini saksi. Saksi adalah orang yang memang betul-betul melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, tidak boleh saksi itu dengan penglihatan orang lain, diceritani orang lain terus dia bersaksi, tidak boleh. Dia harus, saksi itu memang harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, karena orang yang menjadi saksi ini betul-betul memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan apa yang dilihatnya sendiri.
Sang saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Ini saksi. Maka saksi ini memang betul-betul harus melihat dengan mata kepalanya sendiri dan bersaksi dengan seobjektif mungkin. Keadaannya ketika dilihat itu bagaimana? Ini ceritakan tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Ini yang perlu dipegang oleh saksi. Karena banyak orang yang bersaksi itu dia sering memberikan keterangan dengan mengurangi atau menambahkan menurut versinya sendiri. Ini bahaya karena nanti akan mempengaruhi tegaknya hukum. Ini akan mempengaruhi hukum di sini dalam memutuskan suatu perkara. Jika saksi tidak bisa bersaksi dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, maka hukum ini akan juga nanti akan tidak bisa tegak. Keadilan akan tidak bisa tercapai dengan maksimal. Kesaksian hukumnya fardhu ain bagi orang yang memikulnya. Berarti dia orang yang melihat suatu permasalahan ini fardhu ain untuk bersaksi. Dasar hukumnya kalian bisa lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya syarat-syarat saksi yang adil. Yang pertama Islam, yang kedua sudah dewasa atau balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat orang merdeka, yang kelima adalah adil. Ini yang perlu diperhatikan orang yang menjadi saksi. Terus kemudian bagaimana kesaksian seorang tetangga dan orang buta? Padahal tadi yang disampaikan saksi adalah orang yang memang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Terus bagaimana kesaksian orang buta? Ini ada pembahasan dari para ulama. Kesaksian tetangga dapat diterima selama mengetahui kejadian yang sebenarnya, baik dengan pendengarannya atau penglihatan. Ya, selama betul-betul apa yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Ya boleh mentang-mentang dia tetangganya terus kemudian membela yang tetangganya tadi tidak bisa. Dia boleh, ya harus menyampaikan sesuai dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kemudian sedangkan kesaksian orang buta, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, orang buta boleh menjadi saksi asal dia mendengar suara, tetapi terbatas dalam hal-hal tertentu. Misalnya seperti di saksi pernikahan. Ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad masih boleh. Saksi di tolak atau perceraian. Ini masih boleh. Jual beli, sewa menyewa, wakaf, dan pengakuan. Ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad boleh kesaksian orang buta. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam 5 hal. 5 hal itu adalah nasab, kematian, milik mutlak, ya kepemilikan, riwayat hidup dan tempatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum dia buta. Ya, mungkin misalnya orang buta ini tidak buta sejak lahir. Dia tidak buta sejak lahir, berarti dia masih bisa menyampaikan apa yang disaksikannya sebelum ia buta. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian orang buta tidak diterima sama sekali. Ini kalian bisa mencermati terkait perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
sanksi terhadap saksi palsu. Bagaimana jika orang yang bersaksi tapi kesaksiannya palsu? Maka pada dasarnya kesaksian palsu termasuk dosa besar. Dia tidak boleh kesaksiannya itu dipalsukan atau ditambah atau dikurangi, ya, karena termasuk dosa besar. Dasarnya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajtanibur rijsa minal autani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta, qaulaz zur. Dari Ibnu Umar, Nabi pernah bersabda, tidak akan lenyap kaki saksi palsu sampai Allah mewajibkan neraka baginya. Maka ini sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang bersaksi palsu, mendapatkan dosa besar dan nanti masuk neraka. Selanjutnya D. Penggugat dan bukti. Penggugat dan bukti. Yang pertama, pengertian penggugat dan syarat-syaratnya. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Ya, orang yang menggugat. Ini bulat-bulat tapi insya Allah kalian bisa paham. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Sedangkan gugatan adalah materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Penggugat disebut juga penuntut, pendakwa, penuduh, atau mudda'i. Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan mendatangkan bukti-bukti, saksi, atau dengan melakukan sumpah. Bagaimana sumpahnya? Sumpahnya, apabila gugatan saya tidak benar, maka laknat Allah atas diri saya. Ini misalnya. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang yang menggugat ini, orang yang menuduh ini tidak boleh sembarangan, karena dia harus mendatangkan saksi-saksi, bukti-bukti, dan juga melakukan sumpah. Sumpahnya ketika dia gugatannya tadi memang tidak benar, hanya memfitnah saja, menuduh saja tanpa ada kebenaran, maka ini bahayanya laknat Allah akan menimpa kepada dirinya. Ini bahaya. Maka hati-hati, kita harus hati-hati dalam hal menuduh seseorang, menuduh apapun ya, menuduh seseorang kita harus hati-hati. B. Bukti. Bukti, barang bukti atau disebut juga bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaan. Ini ya bukti. Misalnya apa, gugatannya apa, terus dia harus menghadirkan buktinya untuk memperkuat kebenaran dakwaan. Selanjutnya yang terakhir, kita membahas tentang tergugat dan sumpah. Pengertian tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Ini dalam artian, dalam kata lain, dia tertuduh. Dia yang merasa, orang yang dituduh, Ini adalah tergugat. B. Sumpah tergugat. Apabila seseorang pendakwa menuduh pada orang lain, padahal tidak dapat mendatangkan barang bukti, maka dan orang yang terdakwa mengingkari hal itu, maka tidak ada cara lain kecuali sumpah dari seorang terdakwa. Jadi orang yang menuduh kalau tidak bisa mendatangkan bukti-bukti atau saksi-saksi, maka terdakwa ini, yang tertuduh tadi, yang dituduh ini
juga harus bersumpah bahwa dia tidak melakukan. Jika melakukan maka laknat Allah. Ini dia harus bersumpah. Nah, kemudian karena orang yang menuduh tadi tidak bisa menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka yang dimenangkan adalah tergugat ini dengan mengucapkan sumpah dia tidak melakukan. C. Syarat-syarat orang yang bersumpah adalah yaitu pertama mukallaf. Mukallaf itu orang yang dewasa dan akil balik ya. Yang kedua kemauan sendiri tanpa paksaan. Bersumpahnya tanpa ada paksaan, dengan keluar dari dirinya sendiri. Yang ketiga disengaja. Nah, bagaimana jika melanggar sumpah? Padahal dia melakukan misalnya, kemudian dia bersumpah tidak melakukan. Ini orang yang melanggar sumpah wajib membayar kafarat dengan memilih salah satu dari 3 perkara di bawah ini. Yang pertama, memberikan makanan pokok kepada 10 orang fakir miskin, masing-masing 3/4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang fakir miskin. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya, kalau zaman dulu budak dalam artian budak. Jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari 3 perkara tersebut, maka disuruh berpuasa selama 3 hari. Ini resiko yang wajib dibayarkan oleh orang yang sumpahnya palsu atau orang yang melanggar sumpahnya. Oke, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membawa keberkahan untuk kita semua, dan apa yang saya sampaikan semoga bisa dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan atau ada saran dan masukan, silakan bisa kirimkan melalui WA saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wa'alaikum minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.